Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Yang terhormat Bapak Arif Riyadi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Tugas kita di dunia ini untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita senantiasa dalam jalur yang benar sesuai dengan syariatnya. Mari kita tingkatkan ketakwaan ini dengan penuh tenaga menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam kitab tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa beribadah bukanlah kewajiban, tetapi adalah kebutuhan dan kebahagiaan yang akan kembali kepada diri kita sendiri. Ibadah yang dapat kita lakukan bukanlah hanya ibadah maghdhah, yakni ibadah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kita juga dapat melakukan ibadah ghairu maghdhah, yakni aktivitas manusia yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu akan sangatlah rugi ketika ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena diterima dan tidaknya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menentukan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menerima amal ibadah kita, tentu kita akan semakin dekat dengan Allah. Sebaliknya, ketika Allah menolak ibadah kita, maka kita akan semakin menjauh dari Allah. Lalu bagaimana agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan ada 4 hal yang harus kita perhatikan agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu memiliki ilmu. Ilmu menjadi hal yang sangat penting untuk kita beribadah, karena ketika kita tidak memiliki ilmu, maka kita tidak akan beribadah dengan benar. Tanpa ilmu, bisa jadi amal ibadah kita keluar dari garis yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya yaitu, ketika kita akan melaksanakan sholat, tentu saja kita harus tahu syarat dan rukunnya. Ketika kita akan berpuasa, tentu saja kita harus memiliki ilmu kapan waktunya dan apa yang bisa membatalkan puasa tersebut. Jika kita beribadah tanpa ilmu, bisa saja sholat dan puasa kita batal sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa Allah meningkatkan pentingnya ilmu, karena dapat meningkatkan derajat manusia, seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang kedua adalah niat yang benar. Niat menjadi hal yang sangat penting untuk beribadah kepada Allah, karena niat menentukan amal ibadah kita bernilai atau tidaknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah kita tergantung pada niatnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu sabar dalam menjalani proses. Amal ibadah yang kita lakukan tidak semudah membalikkan tangan, yaitu di dalamnya akan ada godaan dan sejenisnya. Sabar menjadi kunci agar senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah dan meraih kesuksesan. Yang keempat adalah ikhlas.
Kita harus menanamkan dalam diri kita ibadah yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hal-hal lain seperti dilihat, dipuji, dan diberikan imbalan oleh manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.